Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 24 ayat 35 sampai 48. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendiri inilah. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, seperti yang kita temukan berulang kali dalam kisah kebangkitan, ada pergumulan besar di hati para pengikut Yesus untuk mempercayai apa yang mereka lihat. Hampir setiap pertemuan yang Yesus alami melibatkan beberapa bentuk perlawanan dari para rasul. Ini mungkin salah satu argumen terbaik mengapa kebangkitan adalah peristiwa nyata, dan kita sepenuhnya dapat bersimpati dengan keraguan mereka. Yesus tidak tersinggung dengan penolakan atau keraguan mereka. Sebaliknya, Yesus dengan lembut membantu mereka untuk menerima kebangkitan tubuhnya. Yesus menunjukkan kepada mereka tangan dan kakinya yang ditusuk dari paku. Yesus juga memakan sepotong ikan untuk meyakinkan mereka tentang kenyataan baru itu. Saudara-saudari, setiap kali kita ragu, kita dapat percaya bahwa Yesus tidak akan kecewa dengan kita. Yesus akan menyentuh kita dengan cara yang unik dan intim. Yesus akan meyakinkan kita dalam doa kita dan melalui sakramen-sakramen. Saudara-saudari terkasih, Yesus melakukan sesuatu yang lebih dari sekedar menunjukkan kepada mereka tubuh fisiknya. Injil menyampaikan kepada kita bahwa Yesus membuka pikiran mereka untuk memahami kitab suci. Yesus mengingatkan mereka tentang sesuatu yang tampaknya telah mereka lupakan. Jauh sebelum Dia disalibkan, Yesus telah menyampaikan kepada mereka bahwa hal itu akan terjadi. Yesus telah menubuatkannya berulang kali. Ke dalam pikiran mereka yang telah begitu penuh dengan keraguan dan ketidakpercayaan, muncul kenangan akan saat-saat di jalan, di kota-kota di seluruh Israel, ketika berulang kali Yesus berkata, Anak Manusia akan dibunuh dan pada hari ketiga akan bangkit. Mereka ingat argumen yang mereka miliki tentang hal itu, perasaan bingung, bahkan penolakan marah terhadap peramalan semacam itu. Sekarang mereka melihat bahwa penderitaan adalah bagian dari rencananya.
Dan mereka juga menyadari bahwa masing-masing dari mereka dipanggil untuk menyaksikan apa yang telah mereka alami. Saudara-saudari, Tuhan kita juga memberi kita wawasan ketika kita berdoa dengan kitab suci. Kita mendekatkan diri kita kepada Kristus dan mengisi hati kita dengan rasa syukur. Saat rasa syukur dan cinta kita tumbuh, diri kita akan bersemangat dan kita menjadi saksinya yang antusias. Saudara-saudari terkasih, sementara kita tidak tahu berapa lama Yesus menghabiskan waktu dengan murid-muridnya, berapa kali Yesus mungkin muncul atau apakah Yesus mungkin telah berbicara lebih banyak kepada mereka. Injil memberi kita dialog yang sangat ringkas, di mana aspek-aspek esensial gereja diartikulasikan. Yesus memulai pelayanannya sebagaimana tercatat dalam Injil Markus, memberitakan pertobatan untuk pengampunan dosa. Yesus menyelesaikan misinya di dunia dengan memerintahkan murid-muridnya untuk mengkhotbahkan pesan yang sama. Saudara-saudari, di zaman kita ini, pengampunan dosa masih harus diberitakan kepada segala bangsa. Tidak ada waktu untuk menunggah, tidak ada waktu untuk menunda, melainkan kebangkitan memiliki konsekuensi langsung dalam hidup kita. Marilah kita mencamkan misi yang telah diberikan Kristus kepada kita dan terus memberitakan pengampunannya. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.